Puspita mana Puspita? Some adjectives and in why a messy room, a sleepy dog, a moody pot, and easy task. Thank you. Jadi ini some adjectives end in y. Jadi adjectives yang end in y itu kayak messy, sleepy, yang lain coba ya. Dirty. Dirty itu asal katanya dirt, kotoran. Tapi kan kita mengganti dari kotoran jadi ngejelasin itu yang kotor loh. Tangan kotor, bukan tangan kotoran, kotoran tangan. Jadi kita sebutnya dirty, pakai y, ngejelasin kalau dia itu jadi adjectives, jadi berubah. Kan ada nouns, verbs, adjectives, adverb, yang lain-lain. Nah itu tuh kalau lihat kamus, pernah nggak sih kayak lihat kamus, terus ada katanya, terus di sampingnya tuh suka ada dalam kurung V misalkan, dalam kurung N. Nah itu tuh sebenarnya ngejelasin kalau V verb, kalau N noun, misalkan gitu. Kalau A adjectives, ada juga adverb, ada juga apa ya, banyak pokoknya. Nah ini kayak juice, ini juice tuh artinya kayak minuman ya, ada minuman, tapi kita juga bisa hasil sari dari sesuatu. Misalkan the orange juice itu kan bisa minuman orange, tapi hasil sari dari ini, misalkan kita ambil jus dari apa sih namanya, lidah buaya. Lidah buaya jarang kita minum ya, seianya diminum jarang juga ya, cuman beberapa. Nah kita bisa misalkan ambil jus dari lidah buaya, berarti itu artinya ambil saripati atau dalemannya, atau apa sih saripati ya, saripati bukan sih, pokoknya yang di dalam lidah buaya itu diambil. Nah jus, jadi juicy fruit, jadi si buah-buahan ini tuh banyak saripatinya gitu. Lanjut Maharani. Yang sama adjective Kak. Yang ini yang ditunjukin. Some adjectives and in less. There are adjectives describe about something that does not have something. A cloudless sky, a sleeveless dress, a flawless driver, a jacket song, a useless tool. Some adjectives and in less. Jadi kalau yang less kan tadi full artinya banyak kecantikannya. Nah berarti kalau misalkan pakai less berarti dia kekurangan, gak punya gitu ya. Contohnya sleeveless itu baju yang gak punya lengan. Kayak tank top, dia kan sleeveless, gak punya lengan gitu ya. Careless driver, supir yang nggak tahu nggak peduli gitu ya, dia bodo amat gitu ya. Terus joyless berarti kurang joy-nya, joy itu kan keceriaan gitu ya. Useless berarti dia nggak berfungsi, nggak ada gunanya, kan use guna, fungsi gitu ya. Kalau pakai less berarti dia nggak ada guna. Terus meaningless berarti dia gak bermanfaat, gak ada bukan manfaat, gak ada meaning, gak berarti. A meaningless word, kata-kata kamu itu meaningless, berarti kata-kata kamu itu gak ada artinya buat aku. Lanjut. Ini Dea-nya ada 2 ya, yang tadi yang udah yang mana Dea-nya? Ada yang udah belum? Dea Amelia udah, berarti tinggal Dea Noviana. Coba Dea Noviana, your turn. It's where are you? Yang mana sih yang ini ya? Nih, yang ini. Ada nggak? Dea Noviana. Yaudah kita ke Arif Rahman aja. Arif Rahman, where are you? Are you there? Pingpong. Saya lagi Kak. Iya. Yang ini. Balik lagi. Mana lagi? Some adjective and in are. A national flag, musical instrument,
Electric good, coastal town. Good, thank you. Jadi ini ada adjectives yang juga akhirannya pakai AR atau misalkan R, national, personal, traditional, magical, medical. Ini nanti bisa dipelajari lagi soalnya banyak juga. Semuanya ini kan banyak yang apa sih akhir-akhirnya dirubah. Ini bisa disebut juga suffix. Nah, ini bisa ada pembelajarannya. Jadi kata yang ini nation diganti jadi national, music diganti jadi musical, electric diganti jadi electrical. Ini asli katanya kan medical itu bukan asli, emang kata aslinya medical, ada kata aslinya, bisa dipelajari nanti ya. Lanjut, Khairul Umam. Khairul atau Khairul ya? Khairul, Kak. Khairul. Ya. Khairul. Oke, lanjut. Khairul. There are some adjectives that end in is, able, over, if, and kill. Lee. A fantastic singer, energetic dog, basic grammar. Iya, boleh. Jadi ini ditambahin IC, basic, enthusiastic. Ini baca enthusiastic. Ini selfish, foolish. Coba, siapa yang mau baca ini? Coba, siapa ya? Aku tunjuk ya. Ryan, coba dong baca ini, yang tadi. Enthusiastic. Iya, mantap. Puspita, tolong baca yang ini. Comfortable. Jadi ini banyak yang bacanya comfortable ya. Nah, sebenarnya bacanya itu kayak gini, comfortable. Jadi disatuin, jadi cuma ada 2 syllable. Comfortable gitu loh. Kayak comfortable, 3 deh, comfortable. Jadi si comfort, for-nya nggak dibaca. Comfortable. Coba lagi. Saya, Kak. Iya, Comfortable. lagi. Comfortable. Comfortable. Iya, lanjut. Siapa lagi ya yang mau baca? Dwi Ramayanti. Yang ini, yang bawahnya. Iya. Valuable. Valuable. Coba lagi. Valuable. Coba siapa ya? Ranisa. Yang ini. Ini dibacanya creative. Creative. Lagi. Creative Lanjut. Thank you. Mau, oke. Yang ini nih, yang ini. Siva, Stiana Siva yang ini. Coba baca. suitable color. Ini dibacanya sama kayak tadi. Yang ini dulu, suit, abis itu able. Suitable, suitable. Coba lagi. Suitable colors. Suitable colors. Pinter. Good job everyone. Nanti yang belum mau lagi. Seru nggak kalau belajar? Mending seru apa ya? Mending belajar pronunciation atau lebih fokus ke grammarnya? Kalian coba deh. Iya, nggak apa-apa deh ya. Coba di kolom chat kalian lebih mau fokus ke grammarnya atau ke pronunciation-nya? Jawab di kolom chat ya.
Oke, Sultan mau pronunciation katanya, pronunciation. Lanjut, siapa lagi? Kalau misalkan pada mau pronunciation, kita bisa fokus. Keduanya dong. Oke, ada yang mau dua-duanya. Grammar, oke. Puspita Septi Hapsani, grammar. Udah, kita dua-duanya aja berarti ya. Karena kalau misalkan mau belajar pronunciation-nya itu bisa lebih cepat. Dua-duanya ribet, aduh. Lanjut ya. Gak bisa beralih dari keduanya, Kak. Alah. Gamon. Lanjut ya. Satu-satu, tapi dua-duanya. Oh, satu-satu. Aku sayang ibu. Jadi kita gini aja ya. Apa namanya? Aku bacain yang grammarnya. Jadi yang judul-judul ini aku yang jelasin. Nanti kalian berarti yang bagian pronunciation biar grammarnya bisa lebih cepat. Oke, kita agak ngejar waktu. Udah jam 2 soalnya. Ada yang mau pergi. Lanjut ya. Many adjectives end in ing. Jadi ada yang pakai ing juga. Kalian pernah dengar kan adjectives pakai ing. Contohnya loving parents, caring nurse. Ini kenapa? Ini biasanya yang pakai ing itu yang nouns. Kayak love, adverb. Love, care, flash, smile. Ini smile itu noun. Ini aslinya ada aslinya, jadi kalian bisa bahas nanti ya. Coba satu-satu ya, aku panggilin. Dari bawah deh, Zera yang ini. Halo Zera, ada nggak Zeranya? Iya Kak. Ini. Yang mana? Yang ini. A living parents. Yang mana sih Kak? No. Here. Wait. Oh my god. Sorry. Putus-putus. Oh, bentar. Nih, yang ini nih. Yang di atas shocking. Catching monkeys. Itu di asal katanya chat itu ngomong. Jadi kalau monyet-monyetnya pada ngomong, ini kan pada monyet-monyet ya pakai S, monkeys. Monyet-monyet pada ngomong berarti chattering monkeys. Tuh monyet-monyet yang pada berisik tuh gitu, chattering monkeys. Atau misalkan monkeys yang mau dirubah pakai students bisa, chattering students. Lanjut ya, siapa? Sultan, tolong baca yang ini, yang atas. An interesting book. Jadi interesting, tiga syllable. Jangan bilang interesting. Interesting itu salah. Jadi kita bacanya interesting, 3 syllable. Lanjut. Ada yang kata aneh nggak yang menurut kalian susah bacanya di antara ini semua? Gleaming itu asal katanya dari glam, kayak bersinar, gleam. Pak, jadi dari glam kita rubah jadi gleaming car. Lanjut, ini nih, yang ini nih siapa ya? Stiana, coba kita baca yang ini Stiana. Yang di bawah interesting. Apa itu? Disappointing result. Jadi itu dibacanya a disappointing result. Jadi bacanya result. Seru nggak belajar pronunciation? Seru banget. Gak seru, ribet. Seru banget. Thank you. Aduh.
Notes, words like smiling, caring, and flashing are present participles of verbs. They are formed by adding ing to the verbs. Nih, love, care, flash, ini kan verbs. Ditambahin ing. Many present participles can also be used as adjectives. Jadi, yang mereka-mereka ini bisa dijadiin adjectives kalau dipakein ing. Dia bisa disebutin the love parents, ya bisa harus pakai ing, the loving parents. Lanjut, many of adjectives end in ed. Contohnya a closed door, boiled eggs, wasted time. Nih di sini ada sedikit tricky ya. Soalnya ada yang dibaca ed-nya, ada yang enggak dibaca, seolah-olah kalian naikin lidah ke atas abis itu diturunin lagi. Contohnya a closed door. A closed door, enggak disebut a closed door, itu salah. A closed, kita ngomongnya closed door. Ada yang mau cobain? Coba. Khairul Umam, cobain yang tadi closed door. Kenapa? Iya, jadi lidahnya seolah-olah ke atas, close, ada ngomong D, closed door. Jadi enggak closed door, tapi closed door. Coba Stiana cobain on mic. Closed door. Closed door. Kalau yang ini boiled eggs, ini wasted. Ini dibaca id-nya wasted, enggak waste enggak gitu, tapi wasted. Contoh lain, reduced, ini painted, satisfied, worried. Nah ini worried, d-nya enggak di worried, enggak gitu, tapi worried. Coba Ryan, coba baca yang ini. Worried. Lanjut, coba yang ini. Escape. Mantap. Kalau yang bawah? Lagi. Exit. Coba siapa ya? Arif, coba baca yang ini yang tadi. Arif, ada nggak Arif? Arif nggak ada. Yaudah Pak, sama ini. Sama novel, coba novel yang ini. Excited. Excited students. Kalau yang ini sorry. Yang paling akhir. Iya. Notes. Words like closed, wasted, and escaped are past participles of verbs. Many past participles can also be used as adjectives. Sama kayak yang tadi atas ya. Past participles. Lanjut, describing what something is made of. Nih, kayak tadi substance. Some nouns can be used like adjectives. For example, if you have a chair that is made of plastic, you can use the noun plastic, pakai noun plastic, as an adjective and say that the chair is a plastic chair. If you have a watch that is made of gold, you can say it is a gold watch. But the nouns wood and wool can't be used like this. Gak bisa, wood and wool, yang kayak tadi. To make adjectives of these nouns, you have to add an. Nih, wood jadi wooden. Kalau wool jadi woolen. A wooden door, pintu yang dari kayu. A woolen jumper, kayak sweater. Tapi jumper itu yang jacket, bukan jaket sih, kayak sweater. Cuman dia dari bahasa British, jumper. Kalau misalkan American-nya sweater.
Kalau Britishnya jumper. Woolen, terbuat dari wool. Lanjut, describing what something is like. There's another way to make adjectives from nouns. Suppose, contoh, suppose you want to say that something is like a certain material. Contoh kamu mau bilang sesuatu itu kayak bahan ini, although not made of it. Walaupun nggak terbuat dari itu, to make these adjectives add n to make to some nouns and y to other nouns. Jadi kalau dia asalnya dari noun pakai n, kalau noun yang lain pakai y. Contohnya gold, nounnya. Kan gold termasuk noun ya. Adjektifnya jadi golden. Contohnya a golden sunrise. Coba yang ini, Adek, bacain yang ini, Adek. Silk. Silky or silken. Bener nggak? Itu. Iya, contoh example-nya coba. Example silky, silk, atau Lanjut ya ke Dwi. Dwi yang bawah. Yang mana, Kak? Yang terakhir ini lead. Lead. Terus yang adjektifnya dibaca juga. Iya, dibaca sampai example-nya. Lead, leaden, Lidenski. Ini kalau ski itu olahraga yang di es ya. Ski. Nah, kalau ini dibacanya sky. Tapi nggak apa-apa, bagus. Sky, sorry. Sky itu langit ya. Dark gray like the color of lead. Jadi kalau ini as soft as silk, silky skin. Kita ngomong silky skin. Silk itu sutra ya. Kulit emang ada yang terbuat dari sutra kan nggak ada. Tapi kulit itu mirip kayak sutra itu lembut. Jadi ngomongnya silky. Again sunrise. Emang sinar matahari itu dari emas kan enggak, tapi dia kan kayak emas ya warnanya. Jadi kita ngomong a golden sunrise as bright yellow like gold. Lanjut. The comparative form. Ini pasti semua orang udah pada belajar ya. Comparative, superlative. Udah belajar di ini selama kuliah, selama SMA. Yang kayak big, bigger, biggest. Udah kan? Pasti udah. Jadi sekarang kita ini aja review dikit ya. The comparative form. To compare two people or things, harus dua minimal, use the comparative form of an adjective. The comparative form is usually made by adding er to the adjective. Jadi gampang, tinggal pasangin Contohnya, darker, lighter, lower, poorer, smaller, softer, dan lain-lain. The word then is often used to compare two things or other. Ini dibaca often ya. Kalau American ini dibaca often, kalau British dibaca often. Kayaknya jelas. Tapi tergantung, kalian mau baca apapun gak akan aku marahin, soalnya it's up to you, karena ini termasuk accent. For example, you say, Mr. Lee is taller than Philip. Harus pakai than. Ya, lanjut ke superlative. Ini kan karena udah belajar, kita langsung review aja. When you compare three or more people or things, use the superlative form of an adjective. The superlative form is usually made by adding est to the adjective. Kecepatan gak ini, by the way? Kecepatan, Kak. Oh, kecepatan. Oke. Udah. Apa? Kenapa, Dek? Udah pas. Oh, udah pas. Jadi kalau yang tadi tambahin er, ini kalau superlative kita tambahin est. Lanjut ya. Kayak misalkan darker, superlatifnya darkest. Nah, kalau misalkan the word the is often used before the superlative form. Nah, kan kalau ini pakai then. Nah, kalau ini pakai the awalnya. For example, a bee is a small insect. A ladybird is smaller, but an ant is the smallest. Ini udah dijelasin kan kemarin cara baca the smallest. Berarti kalau misalkan yang ini nih, yang old,
Tolong dong siapa ya? Dea udah nyampe belum Dea? Masih tidak ada. Ade udah ada. Ade tadi dipanggil. Ade udah ada. Ada Kak, kenapa? Yang ini nih, yang old. Pakai the atau the. Untuk baca ini. Jadi gimana bacanya? Om. Kalau dia pakainya the atau the? Pakai di. Pakai di. Ada hadir ya kemarin. Jadi kalau misalkan dia Kemarin udah hadir. Yeay. Jadi kalau misalkan awalnya vowel, dia pakainya the oldest gitu ya. Kalau misalkan karena ini yang lainnya itu huruf-huruf ini apa huruf apa sih namanya? Konsonan. Jadi the tallest, the aja semuanya, the smallest, the softest, ini doang the oldest. Lanjut. If the adjective ends in E and add R to form the comparative and ST to form the superlative. Contohnya, nice, jadi nicer, jadi nicest, paling baik. Contoh yang lain, wide, wider, widest, ya paling lebar. Sini ada adjektifnya, dirubah jadi comparative tambah ER, superlative tambah EST. Super gampang ya. Suppose, contoh yang lain, katakanlah gitu ya. The adjective is a short word. Katanya pendek. That ends in a consonant and has a single vowel in the middle. Just double the consonant, double konsonannya, and add ER. Contohnya said, dia kan pendek-pendek ya. Said, wet, slim, thin, big, itu satu syllable. Disebutnya syllable. One syllable, said. Kalau misalkan ini contoh yang lainnya easy nih. Easy itu 2 syllable. Easy. Syllable itu kayak berapa ininya apa sih kalau bahasa Indonesianya? Suku kata gitu. Nah, kalau yang pendek-pendek gini 3 huruf, 4 huruf, biasanya ditambahin konsonannya sadder, wetter, slimmer, thinner, bigger, dan lain-lain. Lanjut, katakanlah lagi, the adjective has 2 syllables, punya 2 syllable, dan akhirnya dari Y. Just change the Y to I, terus tambahin ER, easy jadi easier, superlatifnya jadi easiest. Dan lainnya, contoh siapa? Khairul Umam, udah belum Khairul Umam? Mau lagi gak Khairul Umam? Apa Kak? Yang ini nih, yang bawah ini. Sauti. Openingnya Saukir. Superatifnya Sauti. Jadi adjektifnya naughty, itu dibacanya naughty. Naughty. 2 suku kata. Contoh, coba lagi. Umam. Apa Kak? Ini lagi. Lagi? Iya. Adjektifnya naughty. Komparatifnya Saukir. Naughtier. Saukir. Naughtiest. Jadi, jadi kalau ini nggak usah kita pengen jelas kalau di sana tuh ada huruf G sama H, kayak tipis-tipis aja lah, gitu loh. Naughty, naughtier, naughtiest, gitu. Lanjut ya, karena nggak ada yang tricky yang lain. Nih, kita udah di slide 7, bisa lah keburu ya. Adjective phrases. Phrases can be used like single adjectives to describe nouns and pronouns. Phrases that are used in this way are called adjective phrases. Most adjective phrases come after the word they describe. Look at these examples. Lihat contohnya ya. The adjective phrases are in bold. Yang di bold itu yang adjective phrases, and the nouns they describe are in color. Color ini girl. Who is the girl with long hair?
Nih, adjektifnya long hair. My friend lives in the house across the street. Contoh ini nih. Coba Setiana baca yang ini. Stiana. Morris is tall. Itu MRS. Jadi dibacanya Mrs. Morris. Mrs. Morris Is tall and slim. Mrs. Morris is tall and slim. Iya. Keren. Lanjut ya. Some adjective phrases come before the word they describe. The words in the phrases are often joined with hyphens. Pakai hyphens kalau misalkan si adjektifnya disatuin sama apa yang lagi dijelasin. Contohnya apa? Nih, siapa ya? Yang ini deh, yang ujungnya ada id-nya. Sama Dea Amelia kok on mic ya? Dea Amelia. Iya, sok baca sekalian aja. Yang ini, yang kedua. Coba lagi. Kok nggak ada ya suaranya di sini? Lady. Nggak ada ya suaranya? Nggak ada. Coba lagi. Nggak ada. Kayak coba buka earphone-nya. Well, So sorry. Lanjut. well-dressed lady. Ini kan ujungnya ada id yang kayak tadi dibacanya a well-dressed lady. Jadi id-nya nggak jelas, dressed. Coba lagi. Well-dressed lady. Gitu ya. Lanjut, adjectives kita udah selesai. Hooray! Tapi belum selesai, kita dikit lagi. Verbs. Lanjut ke verbs. Dikit kok verbs. Jadi verbs itu sebenarnya bab verbs disatuin sama tenses. Kalian pasti udah tahu kan tenses itu apa? Tenses itu yang ada rumus-rumusnya, yang ada simple present tense, yang ribet, yang katanya ada banyak ya. Tapi kita sekarang nggak bahas tenses, kita bahas verbs-nya sendiri aja. Verbs itu kata kerja. Most verbs describe actions. Jadi actions itu kegiatan. So they're called action verbs. Action verbs tell what people or things are doing. Here are some common action verbs. Nih yang common, yang biasa ya. Drink, run, jump, dan lain-lain. Ini kegiatan-kegiatannya banyak. Subject and verb agreement. When you use a verb, you have to say who or what is doing the action. This who or what is the subject of verb. Nih, siapa, terus apa gitu ya. Subjeknya harus ada kalau mau ngomongin verb. The subject and the verb match each other, you say that the subject and the verb agree when they match each other. Jadi kalau misalnya mereka udah cocok, agree gitu ya kan. Use a singular verb if the subject is a singular noun. Kalau misalkan dia nounnya sendiri, pakai sendiri juga verbnya. For example, the subject, my dad, or our school, or any other pronouns, he, she, or it require a singular verb. Most singular verbs end in S. Look at the subjects and their verbs in the examples. The subjects are in bold and the verbs are in color. Nih, subjeknya dihitamin, verbnya diwarnain. He always drinks milk when he's hot.
Lanjut kita siapa ya? Yang my sister dibaca sama Dwi. Halo Dwi. Yang Iya, my Kak. sister. My sister dance like a professional dancer. Mantap. Lanjut yang ini berarti kan my sisternya subjeknya, dancesnya yang ininya verbsnya. Lanjut aja. This form of the verb is called the third person singular. Jadi kalau yang ini buat orang ketiga, tapi satu. You use it when the subject of the verb is not you. Kalau itu bukan kamu atau orang yang kamu bukan, or the person you are speaking to. Jadi bukan tentang kamu, bukan tentang orang yang kamu lagi ngomong ke siapa gitu kan. Tapi kamu lagi ngegibah nih contohnya. But some other person, kamu lagi ngomongin orang lain yang nggak ada atau enggak yang lagi apa ya? Lagi gak itu gitu ya, lagi gak di sana. Here are some more third person singular verbs that ends in s. Contoh ya. Puspita, ada Puspita. Ada Kak. Baca ini 3. Writes, thinks, talks. Mantap. Jadi kalau ini kita lagi contoh yang lain, kalau misalnya kita pengen ngomong Salwa thinks of him every day, misalkan kayak gitu. Jadi misalkan contoh lainnya deh, jangan Salwa, kan Salwa lagi aku. Contohnya Dea Noviana, misalkan kan Dea nggak ada di depan aku lagi nggak ngomong sama Dea. Terus apa sih? Aku juga bukan Dea. Nah kita ngomongnya Dea shines. Kayak gitu. Dea travels to America once a week. Nah, kayak gitu. Jadi pakai S ya. Sama. Dan itu termasuknya third person singular. Orang ketiga singular satu. Lanjut. Last slide. OMG, dikit lagi. The third person singular form of some verbs is made by adding es at the end. Kekecilan nggak? Udah enak belum? Udah enak. The third, udah ya. Lanjut. Brushes, polishes, crashes, washes. Contoh, Ryan, coba baca baris ini yang 5 ini. Yang mana, Kak? Yang ini. Watches, reaches, teaches, catches, touches. Touches. Mantap. Coba Touch. Arif ada nggak Arif? Arif tidur. Ada nggak Arifnya? Yaudah, Ade deh. Ya. Ini 5 ini. Kisses, misses, presses, freezes, dress. Udah Kak? Apa lagi? Udah. Kisses, misses, passes, versus, versus. Iya. Coba ini kan berkaitan dengan huruf S ya. Kita ada sedikit ini fun thing. Ada seru-seruan ya. Nih, coba. Di kolom chat ya. Dek, coba Dek baca Dek. Yang mana lagi Kak? Yang di kolom chat.
Waduh, sel itu apa kak? Sel yang kata kedua. Mau dicontohin dulu. Boleh nih. Nih. She sells shells in the seashore. Ini diperhatiin yang ada haknya. Kalau misalkan ada haknya, dia dibacanya she, ada hak. Kalau yang nggak ada, contohnya sells, dia dibacanya nggak usah pakai hak. Jadi sells. Contoh lagi, sea, bawahnya shore. Aduh, hadiah. Ya udah deh, dapat skor ke kuis yang kemarin. Yang dapat salah di kuisnya bisa dapat poin deh. She sells shells in the seashore. She sells Lagi. shells. She sells shells. She sells shells in the seashore. Mantap. Lanjut, kita satu-satu ya. Arif Rahman ada gak Arif Rahman? Masih belum? Ya udah Arif Rahman. Hoirul Umam. Aduh. Mata duitan, aduh. Nanti ya. Sok, Hoirul Umam ada gak Hoirul Umam? Ada kak. Sok, gimana? Yang tadi. Iya. She sell sebentar apa lagi? She sell in the seashore. Iya. Udah. Lanjut. Udah Hoirul Umam keren. Ya Amelia. Belum ada. She sells shells in the seashore. Lanjut, Dea Novianam ada nggak? Masih di jalan? Masih kerja ya? Bekerja ya? Bekerja, ya udah. Dwi Ramayanti. She sells shells in the seashore. Lagi. She sells shells in the seashore. Yang pertamanya she. She sells shells in the seashore. Sea dulu, shore. Seashore. Coba lagi. She sells shells in the seashore. Lagi. She sells shells in the seashore. Mau lagi gak? Susah. Udah aja. Susah Kak. Ya udah. Nanti ya. Layan. Apa kak? Itu yang tadi. She sells shells in the seashore. Shells-nya, coba lagi. Shells. She sells shells in the seashore. Udah.
She sells in the seashore. Shells lagi. She sells in the seashore. Shells yang belum dapat. Shells. She sells in the seashore. Seashore. Tadinya seashore, bacanya seashore. Ulang. Ya. She sells in the seashore. Lanjut, sebenarnya Puspita Septi. Puspita. She sells shells in the seashore. Lagi? She sells shells in the seashore. Iya, mantap. Lanjut, Ranisa. She sells in the seashore. She, yang awalnya she. She sells in the seashore. Iya. Lanjut, Stiana. She sells. Salah. She sells in the seashore. Belum, lagi. She sells in the seashore. Belum. She sells. Sell, yang kedua sell. She sells. Sell. She sells. Sell. Ribet banget. She sells in the seashore. Seashore, tadi terusnya seashore. Seashore. She sells in the seashore. Iya. Lanjut ya. Sultan. Apa lagi? Seashore, terakhirnya. Lagi. Lagi terakhirnya. Seashore. Iya. Terakhir, Zera Rama. Zera ada Zera. Hadir ke Iya. shell in the seashore. Lagi. She sells shells in the seashore. Seashore, sea. She sells shells in the seashore. Tadi shell-nya kurang lagi. She sells shells in the seashore. Iya. Itu namanya tongue twisters ya. Nih. Tongue twisters. Nih, kalau yang dari Sultan, nitip katanya. How much wood will the woodchuck could chuck itu ada. Okay. Here are some sentences in their third person singular form. Contohnya, she always brushes her teeth at bedtime. Kita lagi ngomongin si she ini, dan dia nggak ada di sini. Dad polishes his shoes until they shine. Nih,
Yang ini dibaca sama siapa ya? Ada yang mau baca nggak? Volunteer. The Bee, yang The Bee. Ada nggak? Ya, Kak. Yang ini. The bee buzzes around the Di sekelilingnya bunga. How do you make the third person singular form of most verbs and in why? Usually, you just change the Y into an I and then add ES. Jadi gimana sih kalau misalkan mau gantiin dari verb ke ini third person carries, cries, studies, hurries. Coba yang ini tiga ini dibacain sama Yang mana, Kak? tiga ini. Copy, Mary, believe. Copy, copies, Mary, marries, believe, believes. Bentar. Oke. Lanjut. A cat carries its kitten with its mouth. Kenapa kita pakai it? Mulut gitu ya. Jadi maksud it's itu refer ke mulutnya si kucing gitu. Kalau misalkan kita ganti pakai orang, contohnya Salwa, Salwa carries diganti it's-nya jadi her. Jadi her kitten atau her daughter with her fingers misalkan ya. Jadi kalau misalkan kucing dia akan ininya it. Jadi kita pakainya it's gitu. Contohnya ini dimasukkan. Oh iya. Di sini ada so kayaknya nggak apa-apa. Zira azannya udah belum? Kita lanjut aja ya. Zira bisa volumenya dikecilin aja. Jadi ya, tadi plane, fly. Good job, Sultan. Yay. Novelia.
Yang terakhir. She copies all the questions in her notebook. Iya, jadi dibacanya ini questions gitu. She copies all the questions in her notebook. Lanjut ke sini. It's some verbs that end in Y have a vowel before the Y. Just add an S at the end of this word to make the third person singular form. Contohnya buy jadi buys, annoy jadi annoys, dan lain-lain. Tinggal dibacain S. Ini third person singular form yang aslinya dari verb yang akhir katanya udah ada Y. Kan ini akhir katanya tadi apa? Akhir katanya ini wait. Nih. Yang Y tapi diganti IS. Tapi kita kalau yang ini Y tapi kita cukup tambahin S doang. Gitu. Nanti filenya dikirim ke grup ya. Habis itu yang ini, if the subject of a verb is a plural noun such as mom and dad or our teachers, use a plural verb. Do not add S, ES or IES to plural verbs. Plural verbs are also used with the pronouns I, we, you, they. Atau memang kita ngomongnya ayu dewi. Gitu ya. Contoh yang lain ini, yang we. Dibacain sama Puspita Septi Hapsari. Yang mana, Kak? Yang we. We learn interesting things at school. Kita bacanya we learn interesting. Tiga syllable. Coba lagi. We learn interesting things at school. Yay, good job. Lanjut, terakhir. OMG, no. Nah, ini. Suppose the subject of a noun refers to a group of people. Contoh kita lagi ngomongin orang nih, banyak sekelompok orang. Depending on the meaning of the sentence, you may use either a singular or a plural verb. Ini dibacanya either. Jadi gak baca either, tapi either. The audience was enjoying the play. Audience kan penonton, istilahnya banyak gitu ya. Jadi kita pakainya the audience have all gone home gitu. Contoh yang ini dibacain sama Ranisa. The band. The band is performing until midnight. Bawahnya? The band are Arguing. among themselves. Lihat tulisannya, Kak. The band is performing until midnight. The band were arguing. Notes. Words that refer to groups of people or animals are called collective nouns. Jadi kolektif. Here are some more examples. Contohnya crowd, crew, committee, litter, herd, flock. Jadi ini sekelompok orang. Jadi contoh noun yang lain nih. Audience, class, band itu kan lebih dari satu orang. Grup kan kita bisa bilang grup. Tapi kan itu enggak selamanya kita harus ngomong grup. Contoh lainnya bisa ngomong committee, panitia, crowd, sekumpulan banyak orang ini gitu ya, crew, herd dan lain-lain. Alhamdulillah, selesai juga. Ada yang mau ditanyain nggak? Mau nanya apa? Ada yang mau ditanyain nggak? Tadi kan disuruh baca, Kak. Terus poinnya dapat nggak? Kita. Jadi gini, Sil itu dapat
kita bagi-bagi apa ya? Bagi-bagi GoPay, bagi-bagi ShopeePay, e-money dan Dapat pahala. apapun itu setiap sebulan sekali. Kalau misalkan sebulan sekali, tapi dihitung dari tiap kuis. Jadi kalau kalian kuis, misalkan kan kemarin ada 10 soal, tapi yang ke-10-nya itu error karena kita nggak pakein apa widgetnya gitu ya, buat milih ABC-nya, nggak ada. Jadi lewat DM, jadi kan nggak ada pilihannya, which is nomor 10 itu terhitung 0 poinnya. Jadi ada 9. Kalau kalian bener semua di kuis kemarin, berarti kalian dapat 9 poin. Kalau misalkan kalian dapat 7 poin kemarin, hari ini kalian bisa tadi tongue twistersnya, kalian dapat 1 poin. Nambahin 1. Terus abis itu apa? Kalau misalkan kalian udah 9, ya udah berarti 9 aja. Coba kita foto session dulu ya sebelum selesai meetingnya. Ayo on camera. Ayo, kan kalau misalkan Google Meet mah suka ini ya, suka apa namanya itu, suka hilang-hilang sendiri ya si mukanya. Sok, udah nyala. Udah dinyalain Puspita, Dwi, Arif, Dea, Noviana, nggak ada ya? Kak, tes saya lagi di charge, Kak. Izin, Kak. Lagi di cas. Iya, Kak. Ya udah sok. 1, Sultan hilang. 1, 2, 3. Lagi ya? Lagi enggak? Lagi dong. 1. Udah. Gini deh, gini. Thumbs up. Thumbs up. Thumbs up, Shaggy. 1, 2, 3. Arif mana lagi ya? Terakhir, sekali lagi. 1, 2. Dah. Alhamdulillah. Kita penutupan ya, Novel tolong tutupin dong. Baik, terima kasih untuk Kak Salwa atas materi yang disampaikan pada pertemuan online ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Baik, kita semua udahi pertemuan kali ini, dan sebelum kita menutup perjumpaan online kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Oke, selesai. Terima kasih semuanya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Terima kasih yang udah hadir di pertemuan online ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Nanti kita kuis lagi ya tentang materi ini. Bye-bye. See you later.